Laguna sampai Eka di Debbie Bergaul yuk. Yes, Ci, kita makan siang. Iya, pas nih makan siang. Shanghai di Tap Cafe. Eka makan beef Alfredo. Ini apa? Apa? Aku? Red barbecue chicken. Oke, jadi yang mawar Makassar indah, boleh lebut, coba. Pasti mantap. Mantap. Ada wijennya lagi. Ada wijennya, enak ya. Ada telurnya, ada telurnya. Iya kan. Oke, Salamita Makassar. Silakan. Apa dong? Jadi parkir di situ. Ini repnya bukan lima. Ini kakaknya saya. Oh. Tanggal 8 bulan. Yusai, ketumbar Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul. Ketemu lagi sama Eke di Debbie Bergaul. Dan kita Rosutra bersamde, kita sudah bersama dengan Elma Tiana. Elma Tiana nih udah kayak adik Eke, Say. Karena secara dulu kita barengan ya, Say. Berapa tahun kita ya? Emberan, Flamboyan 108. Desa baru-barunya hits. Sekarang juga hits lagi. Sekarang dengan hits. muka barunya. Muka baru. Nah, kita mau ngobrolin itu tuh, iya, Mak. deh, Muka boleh. baru Y itu. Iya. Tapi sebelumnya ceritain dulu. Kan kita kalau mau melakukan operasi plastik, pasti kan berpikir dulu kan. Iya. Iya, gimana prosesnya sampai akhirnya memutuskan. Iya. Jadi kita itu kan gini, kalau misalnya aku sampai sekarang kan masih syuting. Nah kalau kita misalnya ngeliat syuting gitu kan suka ngeliat muka orang. Gitu Iya, kan. Kita iya. gini, ih si itu ya, kok tua banget ya sekarang gitu. Iya, iya. Karena gue sering mengomentarin kayak begitu, kita kan juga kepengen dong kita dilihat orang juga kan bagus. Iya, iya. Akhirnya gue selama 1,5 tahun hobinya tuh tarik benang. Hobi setiap 1,5 tahun tarik benang lama. Kalau dikumpulin tuh bisa buat oplas. Tarik benang tuh yang ngencengin itu ya? Ngencengin. Jadi kalau misalnya Sakit kan, Mak? Soalnya Eke ditawarin tarik benang gak pernah berani loh. enggak lah. Nggak Cuma sakit? Awalnya tuh cuma disuntikin doang yang sakit, tapi di pengerjaannya sama sekali nggak sakit. Oh. Nah itu hampir kali 15 tahun aku tarik benang. Oh gitu. 1,5 tahun tarik benang lagi, turun lagi kan dia habis kan. Akhirnya dikasih tahu tuh sama teman, lu kalau mendingan umur 50 langsung facelift aja. Sekali seumur hidup dia bilang. Di umur 50 gitu kan. Oh ya pikir ya udah deh. Nah rencana oplas itu udah dari 1 tahun yang lalu gitu, karena capek ditarik benang akhirnya memutuskan untuk di facelift aja gitu. Nah itu alhamdulillah juga tahun kemarin juga rezekinya pas lagi ada inilah gitu kan. Aku juga telat, mesti kan 51 udahlah. Terus aku sangat bermasalah dengan dagu. Double chin aku tuh gede banget gitu loh. Itu pun udah bermacam-macam, udah disedot lemak, suntik, udah segala macam. Jadi kalau pakai kerudung tuh maunya tuh dimajuin terus, sekarang nutupin si double chin Double ini chin. gitu. Terus kemarin itu jadi yang aku lakukan tuh facelift ya kan. Terus double chin sama mata. Bawah mata aku tuh celong ke dalam. Cuma ada lemaknya tuh di tengah. Jadi pas dokter lihat, oh ini mah nggak usah diambil, tapi direposisi. Jadi lemaknya tuh diratain. Diratain, dicaca, karena kurang diambil dari lemak
paha. Jadi dari fat grab itu ya, diambil langsung dimasukin ke mata sama di atas. Nah, mataku itu keluhannya memang sih belok. Cuma pakai scotch terus gitu loh, Mbak. Jadi supaya ada kelopaknya. Iya. Akhirnya aku bilang sama dokter, sekalian aja dok, pas diisi langsung dijadiin satu kelopak aja gitu. Jadi kagak ada yang dirubah, Mbak. Cuma kalau ibarat kata panci tuh blong gitu loh, bautnya gitu. Dikenceng-kencengin aja. Dikenceng-kencengin. Gitu. Oh. Itulah. Suami ini enggak? Aku izin dulu sama suami ini. Iya. Ya, mau diapain ke Korea, pengen dikencengin gitu. Pokoknya kalau dirubah nggak ada ya, nggak ada yang dirubah, cuma dikencengin. Akhirnya aku kasih tahu aku tuh pengen double chin aku disedot terus ditarik begini gitu kan. Terus matanya biar nggak cekung gitu kan. Ya udah pas suamiku izin gitu, ya udah boleh, malah dia nganterin. Gitu. Oh, suami nganterin. Cuma nggak full. Oh, nggak full. Nggak full Karena karena berapa lama di sana? dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Oh. Karena kan pemeriksaan di sana kan 2 hari tuh interview kesehatan. Nah, itu prosesnya gimana coba? Pokoknya sampai berangkat, dari mulai Jakarta sampai berangkat. Nah, aku berangkat tanggal 3 April, pulang tanggal 20. Tanggal 3 berangkat, tanggal 4 langsung ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kayak wawancara deh ya, tes wawancara semua detail udah selesai. Besoknya lagi cek semua, cek darah, cek jantung, cek foto-foto semua di Kesehatan lah semua, pokoknya. cek di layak boleh dioperasi atau layak, enggak. Kalau nggak lolos nggak boleh? Nggak boleh. Ada nggak yang nggak lolos? Ada. Oh. Ada nggak yang nggak lolos langsung dipulangin, dia nggak mau ambil resiko gitu kan. Iya. Terus udah gitu tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 kita jalan-jalan dulu nih. Oh, boleh jalan-jalan dulu? Jalan-jalan dulu karena operasi aku dapetnya tanggal 8. Nah, tanggal 8 dioperasi 5 jam, suruh pulang langsung selesai operasi. Oh gitu. Sebelum operasi kan boleh puasa, terus nggak boleh makan ini, itu pantang ada? Nggak ada, cuma puasa aja. Puasa aja 8 jam ya kan. Terus abis puasa langsung dikerjain gitu kan. Nah, aku pikir ruangannya serem dong. Jadi di sana ruang operasi gitu. Ruang operasinya tuh kayak kita tuh mau ke dokter gigi. Jadi ruangannya kecil, nggak begitu besar. Terus juga gitu tempat duduknya tuh kayak orang mau bener-bener mau ini gigi lah gitu. Nah, dari tempat duduk itu langsung ditidurin. Terus nggak lampu-lampu yang gede-gede kayak, jadi nggak menakutkan gitu, nyantai. Terus abis itu sama dia diinfus. Diinfus ya, aku kan ngeliat cuma infusan doang. Oh ya infusan. Katanya ketidur. Oh jadi cuma begitu aja gitu kan. Ya udah, terus mulailah operasi bagian mata. Jadi semua itu ada spesialis, nggak boleh satu dokter ngerjain semua. Jadi karena aku waktu itu ngerjain cuma mata sama facelift, yang pertama yang masuk itu dokter mata. Nah begitu dikerjain dokter mata itu biosnya nggak total. Jadi bisa dokter yang ngomong kita tuh tahu, buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, udah gitu. Pas udah selesai kita tuh ngerasa tuh dikerjainnya gitu kan. Unik gue lagi dibelek nih mata gua gitu kan. Padahal kamu di anestesi tapi kamu dengar. Iya. Oh. Buka matanya, buka gitu. Udah gue lihat tuh dulu mata gue tuh kayak wah lagi dibuka nih mata gue. Tapi nggak sakit. Nggak sakit, nggak sama sekali nggak berasa gitu udah kan. Tapi deg-degan juga kan gitu. Udah. Terus udah selesai mata, oke, selesai gitu kan. Langsung kamu bobok ya, tidur ya gitu. Udah abis itu langsung tidur hilang. Bangun-bangun udah bangunnya kayak orang mau kebakaran. Gue bilang, aduh ngapain sih gue dibangunin, repot gitu kan. Lagi enjoy gue di awang-awang. Gak tau udah kan, terus udah dibangunin, udah lah Eka bangun gitu kan. Terus kan masih krip-krip ya, ternyata Eka ngigo gitu, kata Eka abis anestesi kan suka ngaco kan. Itu di videoin, gue lagi masak rendang, lagi lebaran. Iya sambil begini, ngigonya gitu. Ayo, aku di videoin ngakak gitu kan. Lagi masak lo, makan nih banyak banget nih, ayo. Jadi lagi ngigo gitu. Udah langsung ini berangkat, suruh pulang tuh jam 2 malam, bayangin baru kelarnya. Nyari taksi, gila nih orangnya di dokter, maksudnya istirahat kayak gue di sini gitu kan. Pokoknya harus langsung pulang.
Nah abis itu Lo nggak nyari taksi nggak sambil kan begini-begini kita kan? ada agent kita yang ngurusin. di sana. Jadi gitu. lo udah dalam keadaan Iya, masih teler masih dong. bukan lagi gitu kan, aduh kejem bener sih gitu. Memang harus di sana memang kalau yang nggak parah-parah banget, kalaupun nginep juga cuma sehari, nggak bisa yang lama gitu. Udah tuh 2 hari tuh ngerasain tuh cenut, minum painkiller gitu. Pas udah 2 hari, pas hari ketiga loh, kok rasanya sama sekali nggak ada ya, bener-bener Kebas. gitu, hilang gitu rasanya. Nah hari kedua dibuka lah tuh si melon itu, ya kan. Abis buka si melon itu diganti dengan si korset. Iya. Nah dia langsung harus jalan. Kamu harus jalan sebanyak-banyaknya gitu kan. Sirkulasi, soalnya sirkulasi. Iya, ya udah pas di jalan tuh di Gang 6 ya semua mukanya kayak Eke kan di sono kan. Jadi udah nggak aneh ngeliat dia, dia habis operasi. Semuanya bertebaran di mana-mana yang oplas gitu. Oh gitu. Oplas semua. Yang anak-anak kecil, yang 17 18 tahun yang hidungnya pada dioperasi. Banyak, umur 80, facelift juga ada. Umur 80 facelift. 40 facelift gitu. Udah akhirnya karena kita ini jadi cuek ya gitu. Ya udah bodo amat. Nah, terus udah gitu seminggu kemudian baru lepas jahitan. Nah, lepas jahitan deh tuh. Habis lepas jahitan terus masuk deh tuh ke alat-alat yang mungkin nggak ada di sini kali ya gitu. Itu kayak tabung-tabung oksigen gitu loh, Mbak. Kayak kita mau gitu. Jadi semua pakai alat-alat semua untuk ngurangin rasa sakit, ngempesin apa. Jadi makanya kita lama di sana karena mereka mau tuh tuntas gitu loh, nggak mau pulang dalam keadaan. Kan ada cuy misalnya kita operasi 2 hari seminggu pengen pulang, dia nggak mau. Dia mau kita tetap stay di situ untuk melakukan perawatan yang lain. Lanjutannya. Iya, lanjutannya. Gitu. Oh jadi itu alat-alat itu yang buat ngurangin kebas gitu kali ya? Iya, semua. Jadi pokoknya kita masuk ke dalam itu aja, ke dalam kayak sauna, gitu. Itu tuh laser oksigen atau apalah gitu, nggak ngerti. Ada uapnya, ada. Nggak ngerti lah tuh pokoknya ya. Itu udah gitu kita tidur, aku juga kan pakai itu, terus ada mesinnya gitu untuk laser apanya. Gitu. Bentuknya kayak tabung. Tabung Panjang terus kamu tiduran gitu? Iya, masuk ke dalam tabungnya gitu. Terus, udah gitu ada laser yang cuma satu kotak gini, itu satu gini tuh laser semua gitu. Itu sih yang bikin mungkin agak mahalnya kali ya kalau di sana gitu. Memang di sana tuh memang hati-hati dan detail banget. Karena sebelumnya aku pernah Mbak mini facelift. Itu di bagian sini ya, di bagian kan ada yang facelift mau di sini atau di sini atau mau atas sama yang bawah. Aku pernah tuh bikin di sini. Jahitannya nggak bagus di Jakarta. di Indonesia. Kuping aku sempat rusak gitu. Mungkin jahitannya masih kurang lah ya. Jadi akhirnya jadi kemarin sekalian sama dokter dirapiin. Jadi sekarang tuh cuma satu garis aja gitu. Oke. Terus abis itu proses apa lagi yang kamu harus lalui setelah di wap itu? Udah selebihnya itu ya ada salon-salonnya juga kan. Terus dilakukan mumpung di sana itu sebenarnya perawatan lebih murah, Mbak. Oh gitu. Perawatan misalnya kayak botox atau rejuve. Di sini misalnya 3 juta. Di sana cuma 1 juta gitu. Jadi Eke sekalian lah ya perawatan gitu di situ gitu kan. Terus sekalian aja. Terus skincare juga kan bagus di situ gitu. Terus di sana juga dirawat. Kita kan mungkin seminggu kan nggak keramas-keramas, sama dia dikeramasin gitu. Terus dilakukan semua ini untuk kulit kita juga bagus gitu. Jadi dia kepengen tuh pulang tuh maksimal aja kita gitu. Jadi kamu pada dasarnya kamu puas apa enggak sama itu hasil? Alhamdulillah sih puas ya. Satu nggak ngerasain sakit. Terus yang kedua kita tuh nggak deg-degan kayak masuk ke dalam operasinya tuh bikin kita tuh nyaman gitu loh, nggak ada ketakutan sama sekali gitu. Terus ya udah sambil jalan-jalan deh di sana. Itulah pengalaman kita ya gitu. Jadi nggak ada hal yang perlu ditakutkan ya, karena rata-rata pasti kan Eke juga masih berpikir takut ya kayaknya kalau keluar negeri gitu, enggak ya? Enggak, sama sekali nggak takut sama sekali ngelihat kan ada kadang-kadang first impression gitu, begitu lihat aduh kayak Parno gitu ya. Nah pas yang Mas masuk di sini saya operasinya, iya di sini
Jadi kayak biasa aja gitu. Oh, jadi kayak klinik yang nggak yang kita datengin sehari-hari, bukan ruang operasi yang menakutkan itu dia ya. kliniknya juga kan 12 lantai, itu dia semua. Kalau di Gangnam mah begitu. Dari ujung ke ujung tempat operasi semua gitu. Oh, gitu. Iya, nanti yang spesialis ini di mana gini nih, kebetulan agent aku tuh memang tahu semua untuk yang ini di sini. Untuk ini bagusnya di sini gitu kan ada ketolongnya sama agent, dan semua di Korea itu udah ada orang Indonesianya untuk bagian translate. Karena saking kebanyakan orang Indonesia ya ke Korea. Iya. Jadi kamu waktu konsultasi sama dokternya ada penerjemahnya? Ada. Translatornya ada? Itu ternyata semuanya udah begitu. Semua tuh klinik dari ujung ke ujung tuh udah ada translate Indonesia. Saking kebanyakan orang Indonesia yang ke situ. Si dokter nanya apa aja, Kak? Kamu yang kasih tahu dokternya saya pengen Dia ini atau dia yang aku pertama kali sebelum berangkat minta dikirim foto. Ya. Kita dikirim fotonya gitu kan. Habis dikirim foto terus ketemu, dia kasih tahu nih, aku aja tadinya Mbak pengen ngecilin cuping Eke ya kan. Ini kadang-kadang kalau nangis suka mekar-mekar kan. Gitu. Dia suka gini dada gitu. Cuping gue. Gue kan suka salpok ya kalau ngeliat, ya Allah nih hidung gue kayaknya kok gini kembang kepis gitu. Gue bilang sama dokternya, Dok, saya mau dong dipotong dikit aja cuping saya begini gitu kan. Dia nggak mau, nggak boleh. Dia kasih tahu lah gitu alasannya, nanti kalau cuping ini jadi fokus jadi ini lebih gede. Enggak dok, enggak bakalan, coba kan. Tetap aja dia nggak mau. Dia nggak jadi mau. kamu tuh perlunya dikasih tahu ini perlu gitu. Dia bilang. Dia bilang kakakku aja pas mau di ini mata. Udah ini belum operasi bawah mata, padahal udah 20 tahun yang lalu Mbak, dia nggak mau. Nggak mau? Nggak mau, udah sekali aja itu, nggak mau dia. Dia juga maksudnya nggak yang aji mumpung gitu loh. Iya. Nggak mau, dia cuma ini udah cukup gitu. Kalau bikin kelopak dia bilang setuju. Ya, dia setuju. Nanti kamu yang saya akan kerjain adalah bawah mata kamu gitu. Tapi saya nggak akan ambil lemaknya. Aku pikir diambil. Kamu nggak saya ambil karena kalau diambil dia akan tambah celong, ya kan? Jadi saya ambil lemak dari paha untuk mengisi di bagian sini, gitu bagian kan? yang kosong. Nah, bagian kosongnya ini, gitu kan? Terus dia juga kasih tahu, tapi ini terserah kamu mau apa tidak. Itu ekstasiknya kamu yang boleh diambil, boleh tidak, tergantung kamu. Nah, mata kamu itu lipetannya sudah banyak banget kan, banyak tuh tumpuk-tumpukan tuh Mbak lipetan aku. Karena kamu pakein Scott terus ya. Terus sudah colong ke dalam. Gini, kalau misalnya saran saya, kelopaknya ini untuk ngilangin kerutannya itu dikasih kelopak. Karena aku mikir tuh Mbak. Aduh jangan deh, nanti kalau mata saya diginiin ciri khasnya hilang gitu kan. Oke. Besok kali, dok boleh deh dok. Apa yang bikin akhirnya berubah? Kan satu hari gue mikir dulu kan gue giniin gitu. Sebenarnya sih sama aja ya, gue pakai kelopak, gue pakai Scott juga sama aja juga. Tapi kan kalau Scott ketinggalan berabe gitu kan. Aku pikir-pikir dulu ya dok gitu. Untung aja dokternya kagak marah ya gitu kan. Soalnya ada yang pada saat mau operasi, baru dia bilang nggak jadi gitu loh. Udah mau melakukan operasi, dia langsung bilang nggak mau yang ini. Dokternya marah itu. Oh gitu. Pernah ada sih kejadian kayak gitu kan. Agent gue lapor gitu kan. Maksudnya udah pada pas mau menanganin nggak jadi gitu. Misalnya kayak gue nih mau dioperasi mata, tiba-tiba mau masuk, nggak jadi deh. Itu marah banget itu dokternya. Karena dia udah persiapan kan, pasti dia udah pikirin dia mau merencanakan apa aja dengan operasi itu kan. Oh gitu. Itu yang dimarahin agentnya. Agentnya dimarahin. Maksudnya kan yang namanya sudah dipersiapkan tadi itu tiba-tiba dirubah kan nggak segampang itu gitu. Dimarahin lah sama dokternya. Untung pas nggak marah ya gitu kan. Dia senang sama kita berdua karena kita ngelawak mulu katanya. Iya sama Renzi. Ngelawak mulu. Terus katanya Renzi dikerjainnya sama 4 dokter satu operasi. Iya, Renzi itu lebih gua 2. Dokter apa aja? Gua dokter mata sama dokter facelift udah. Renzi sampai 4 kenapa?
Ya pertama kan sebenarnya kan dia mau ngerjain masalah dagu aja kan, Iya. gitu. Karena kan dagunya itu kan pernah kenal praktek kan. Iya. Yang ininya di face di filler ternyata bukan filler, ternyata silikon kan, bernanah kan, dia sempat bernanah. Setelah berapa lama itu bernanahnya? Nanahnya setelah 2 tahun apa 3 tahun tuh. Baru 2 tahun udah bernanah. Oh, bernanah di sini udah kayak cakil, gede banget sininya. Itu nanah semua isinya. Akhirnya dibawa ke sini kan ke dokter sini dikorek kan, dagu itu dikorek, abis. Jadi ngoreknya itu nggak estetik, ngoreknya itu dari sini dibuka-buka gitu, jadi banyak banget itu kayak jahitan-jahitan di sini. Nah karena sudah mengeras, jadi nggak punya dagu dia itu, si Renzi itu, dia nggak punya dagu kan, ke dalam gitu. Nah terus kata dokter, wah ini mah nggak bisa, dia pakai kontur, jadi dipotong. Tulangnya dimajuin 7 cm kalau Renzi. Jadi 4 dokter itu dia dokter mata, matanya dia kan udah turun ke bawah nih, ya kan, turun ke bawah dikatasin. Terus pas dia di foto itu, dia bilang hidung kamu mau jebol. Hidung dia kan 92 itu pernah operasi plastik hidung karena kan pesek gitu kan. Nah di tahun 92 itu dokter Korea bilang udah nggak bisa dipakai kalau di Korea, letter L gitu tuh udah nggak boleh dipakai. Nah itu harus dibongkar karena udah tipis banget kulitnya, udah mau jebol. Nah terus udah gitu dia kan facelift. Nah habis facelift dokter kontur, jadi dia masuk ke dalam kontur, jadi perubahan tulang. Hidungnya juga pakai kuping. Tambahin tulang rawan kuping ya. Dia 12 jam operasinya. Waduh. Nanti kita ngobrol sama Renzi ya. Sekarang lagi nungguin Renzi datang dulu ke Sindang. Nanti kita ngobrol sama Cica. Jadi ntar kita ngobrol sama Renzinya. Gitu. Oh gitu. Jadi Ye berapa jam? Aku 5 jam. Ye 5 jam. Renzi 12 jam. 12 jam karena dia nginep semalam aja. Oh. Itu pun setelah dia nginep jam 8 udah harus keluar Pagi. Itu juga udah yang udah kayak zombie. Kamu juga kan waktu bangun gitu Iya, kan. aku jam 2 malam. Soalnya enak kan pagi. biar gimana pengaruhnya tuh masih tetap ada loh. Bayangin nggak Debbie kalau nggak ada laki gue, Iya. kita dioperasi berdua ngurus-ngurusin nggak tuh? Iya, Ya bener. kan, lu Iya. bayangin Iya, udah bener. tadinya kan kita berdua nih, udah nggak apa-apa kita saling ngurus ya gitu. Iya. Terus ada laki gue, masa laki gue nggak mungkin dong ngurus Renzi. Iya. Gue ajaklah anak gue, jadi Iya. laki gue ngurusin gue minum obatnya, ngasih salep gitu kan. Iya. Terus udah gitu bersih-bersihin apa kan kita masih 2 hari itu kan masih ini gitu. Iya, iya. Gue bilang udah ini aja seminggu aja deh, karena kan dia harus berangkat lagi ke luar kota kan. Anakku juga kalau nggak mau sama bapaknya nggak mau lama, nggak mau nungguin. Jadi aku pas sama si Renzi tuh masih dalam keadaan pakai apa tuh namanya, pakai ini korset. Pakai korset, saling salep-salepan ya, mana muka lo sini. Jadi saling-salingin gitu kan. Dia tuh rempong banget, nggak bisa minum obat. Kenapa? Zaman dia sehat aja, nih dia masih sehat minum obat tuh pakai lidahnya keluar. Mesti kayak gitu. Ini pakai korset ya kan, nggak bisa minum obat gitu. Akhirnya digerus lah sama gue tuh. Oh ya, dalam keadaan gue mata gue masih burem ya kan. Aduh, laki gue udah pulang, anak gue udah pulang, udah gue gerus obatnya gitu kan, pakai itu tuh apa namanya, suntikan kan. Mana ini lu itu langsung cerot. Udah gitu kita ada video ya di mana kita saling ngomong bahasa planet. Jadi ya saling ngerti lah ya gitu. Saling mengerti lah gitu. Kenapa emang belum bisa ngomong bener? Iya belum bisa ngomong bener kan, Karena bibir masih efek. jontor. Bibir masih jontor Karena kan. efek dari itunya ya? Renzi lagi kan. Renzi Dia kan dioperasi. pipinya kan diambil dari dalam pipinya itu ya kan. Jadi dia lebih parah. Jadi dia ngomongnya Video gitu. Iya ntar ada tuh videonya ntar. Ada yang ngerti juga, ada apa? Sampai hari keberapa akhirnya Kak Iya bisa jalan-jalan? Berapa hari? 3 hari, 4 hari masih tiduran aja kan? Enggak juga? Masih 2 hari itu ininya apa 2 hari itu masih cekot-cekot. Nah 2 hari itu cekot-cekot lah, bed rest deh. ya. 2 hari itu kan masih ada suami ya kan gitu. Masih ada suami, masih ada anak. Nah terus
abis itu pas suamiku pulang, suamiku cuma berapa 7 hari doang. Oh, seminggu doang. Seminggu doang, jadi nggak bisa lama ya. Seminggu kan kita masih pakai yang gitu-gitu tuh, apalagi si Korset. Rensi. Si Rensi aja Mbak, ya Allah gua punya videonya. Saking baalnya itu ini, saking baalnya bibirnya Dese, makan mie dia tuh nggak sadar kalau toge masih ngegantung di bibir dia. Jadi makan mie pakai toge kan, apa? Tapi ternyata togenya gantung ini gale. Diambil sama lidah lo apa tuh toge? Itu tuh ngakak deh kalau ngeliat si Rensi tuh ya ampun. Ya ampun, seru deh, oh gitu. Tapi pengalaman ya jadinya ya. Jadi tinggal berdua sampai pulang berdua. Iya, sampai pulang berdua kita gitu. Emang bener-bener deh. Si Rensi tuh udah paling repot, dia memang paling ini sih ya, paling lebih operasinya dia lebih inilah ya, lebih banyak dan lebih itu. Dia sampai Jakarta aja masih minum obat. Oh, painkiller atau apa gitu ya? Masih dia. Sampai sekarang. Kalau aku kan cuma 6 hari selesai. Oh, gitu. iya. Ya gitulah pengalaman Ya kita udah, ya. jadi pengalaman yang Dan ya hati-hati Mbak. Apa? Sekali kita tuh jangan gini loh, nyawa kita kan dipertaruhkan juga ya Ya. dalam sebuah operasi. Ya. Jangan tuh kita, oh iya di sini murah, di sini apa, itu harus benar-benar dicek gitu. Dan yang aku tahu dari dokter itu, kita tuh nggak boleh melakukan operasi dalam waktu yang 1 tahun gitu. Oh, dalam 1 tahun. Iya, Oh, itu perlu harus diingat lebih ya dalam- berarti. terus dicek dulu tuh dokternya pengalamannya bagaimana, Ya. terus review dari ininya. Ya, Jadi jangan ya. sembarang murah di sini murah. Tapi kan banyak Ya, yang metong ya, ya. juga. Untuk ya kan? klinik yang kemarin kamu rekomen lah ya, Rekomen. dokternya bagus. Kan aku dengar kan orang yang kemarin aku lihat itu di selebgram yang ngelakuin hidung kan sampai sekarang cacat. Iya benar. Nah kayak gitu-gitu, malah ada yang mati, makanya bener-bener ya jangan asal murah. Iya, iya. Tapi dilihat kita rekomen apa enggak, tanya sama teman-teman yang kita udah ini di sana, banyak lah yang mesti ini apa, nah detail-detail gitu Iya, ya, iya, tekanan iya, darah apa iya, harus iya, detail iya, gitu iya. untuk jangan sampai mau cantik, mau awet muda, tapi akhirnya jadi cacat. Jadi cacat atau jadi problem buat diri sendiri. Heeh. Makanya penting tuh ya sebelum melakukan operasi plastik itu cek kesehatan semuanya. Iya. Kalau memang tidak lolos jangan maksa gitu Jangan ya. maksain, soal ada yang maksa, nggak Iya, lolos iya, saking pengennya Iya, gitu loh. pengennya. Heeh. Oke, oke, Paru-paru juga nggak boleh, kena TBC juga nggak boleh. Iya, gitu. iya. Pokoknya Tekanan ada darah hal yang di kesehatannya bermasalah nggak boleh aja. nggak boleh aja, lama itu aja iseng-iseng kan gitu. Aku mau nanyain buat kalau suamiku boleh nggak tuh kalau misalnya di ini gitu kan. Waktu itu suamiku nggak mau, cuma Iya, iya. nanya doang. Pas aku bilang, oh iya minum pengencer darah, oh, nggak boleh, harus berhenti dulu 1 bulan. Iya, Kalau di betul. sana harus berhenti 1 bulan. Kalau di sini kalau nggak salah 2 minggu deh, dia nggak mau, harus berhenti total 1 bulan. Iya, setahu aku emang semua obat Iya. apalagi obat pengencer darah, Iya. vitamin aja Iya, menjelang operasi itu Iya, harus di stop dulu. Semua di Iya, stop gitu. Stop dulu, bener. Dari Oke. Jakarta udah dikasih tahu aku harus stop vitamin. Stop gitu. vitamin, Semua. vitamin apapun ya. Nggak boleh, nggak Iya boleh, benar, gitu. benar. Oke. Oke, Oke, semoga kalau bermanfaat gitu. ya obrolan kita Iya, buat kamu-kamu yang mau betul. melakukan kecantikan paripurna ya. Jangan lihat sekarang masih muka masih bengep. Ini masih bengep emang. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi ya. Iya, itu. Apalagi waktu baru datang tadi bengkep banget. Heeh. Tapi tetap cantik kok, ya kan. Makasih ya, Mak ya. Iya, Mbak Sukses Debbie. terus, sehat Makasih. terus. Iya. Habis ini kita mau ngobrol sama Rensi. Ntar Iya. ya gabung lagi ya. Oke deh. Oke. Dan terima kasih untuk Tanatap. Sampai ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul yuk.